Tribuners, hari ini Rabu 8 Desember 2021, Ratu Sejati kembali menemani Anda di Live Travel Update. Beragam rekomendasi destinasi wisata di berbagai provinsi di Indonesia, hingga tips liburan akan Ratu berikan khusus untuk Anda hari ini. Bersama sejumlah reporter kami dari banyak kota di Indonesia, inilah Live Travel Update selengkapnya. Untuk Anda yang berada di kota Manado dan sekitarnya, ada satu lokasi yang wajib dikunjungi karena ada beragam jenis wisata di satu tempat. Kawasan kuliner Bandar 45 Kota Manado. Belakangan baru dibuka Manado Christmas Fair atau MCF 2021 dan Taman Kuliner di New Bandar 45, Egg Shopping Center dan Taman Kesatuan Bangsa Pasar 45. Di sana Anda bisa menemukan taman kuliner, resto dan kafe hingga panggung hiburan yang ditata rapi dan tentunya menerapkan protokol kesehatan. Tak hanya itu, Tribuners di sini juga bisa menemukan pasar makanan, pasar bunga hingga pasar seni dan juga pasar loak. Komplit banget ya Tribuners. Langsung saja sudah ada Andreas Ruab di sana. Selamat sore, Andreas. Oke, selamat sore Ratu. Baik Andreas, boleh disebutkan menu-menu apa saja yang disediakan oleh para pemilik kios di lokasi ini? Iya, oke. Jadi di Bandar 45 itu tersedia berbagai macam jajanan street food ya, kalau bisa dibilang makanan-makanan jalanan ya, jajanan ringan. Kemudian ada juga makanan berat, diantaranya itu ada kue basah, kue kering seperti kue-kue khas Minahasa atau kue-kue khas daerah Kota Manado, dan juga kue-kue yang dijual cukup nasional ya, dari segi penampilannya, terus dari segi pembuatnya juga tidak hanya berasal dari Kota Manado, namun juga dari berbagai daerah yang terkumpul di dalam satu lokasi itu, seperti pentolan ada, seperti gorengan ada, mendoan ada, atau di sini tempe ya. Terus banyak jajanan-jajanan yang bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan dan semua halal ya tentunya. Dan untuk makanan berat itu ada bakso, ada makanan balapan, ada nasi goreng, dan makanan roda-roda PKL seperti yang bisa kita lihat di yang melintas di jalan, itu ada semua di situ terkumpul. Juga walaupun situ ada makanan khas seperti bubur Manado ataupun mie cakalang juga ada di situ, karena merupakan makanan tradisional yang harus wajib memberikan citra dari Kota Manado itu sendiri. Dan di situ selain makanan atau ada juga minuman ya, tapi minuman lebih ke minuman menengah ke bawah seperti es teh dan minuman soft drinks. Nah, kemudian juga selain makanan dan minuman atau kuliner, di situ juga ada panggung hiburan ya. Panggung hiburan itu kayak ada live music di situ, kemudian ada ada pertunjukan pementasan drama musikal, juga ada pertunjukan band dan hiburan-hiburan lainnya ya, dan semuanya bernuansa Christmas. Jadi yang ditampilkan di situ, baik lagu ataupun penampilan, itu ada unsur Natalnya gitu. Seperti ada Santa Claus, ada peri-peri atau kurcaci, dan ada rusa kutub misalnya, dan lagu-lagu juga bertemakan Natal. Semuanya punya unsur Natal lah pokoknya. Jadi jika masyarakat Kota Manado atau di luar Kota Manado yang ingin merasakan sensasi Natal di lokasi dengan kearifan lokal gitu, bisa langsung juga kunjungi New Bandar 45 di TKB Pasar 45 Kota Manado, Sulawesi Utara. Begitu Ratu. Baik, kemudian Andreas tadi sudah disebutkan ya, ada banyak sekali menu yang disajikan di sana, mulai dari menu tradisional dan nggak cuma dari Manado aja, ada dari beberapa kota yang ada di Indonesia juga disajikan di lokasi ini begitu. Kemudian untuk harganya
di range harga berapa, Andreas? Dan saya juga penasaran, ini apakah memang hanya event akhir tahun saja atau memang setiap tahunnya digelar begitu? Oke, Ratu. Jadi untuk harga itu semua kalangan bisa bisa istilahnya bisa mampu lah untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan kuliner mereka jika berkunjung ke tempat itu, karena range-nya itu harga-harga pedagang kaki lima semua. Nggak tahu ya kalau harga di sini beda sama harga di tempat lain standarnya. Tapi kalau di sini 10.000 itu sangat murah ya. Dan banyak masyarakat yang menjadi yang berminat untuk berkunjung ke situ, bukan hanya juga rasa dan atau kuliner, tapi juga harga yang cukup relatif murah. Dan seperti yang tadi ya disampaikan, kalau kegiatan ini, event ini berlangsung sepanjang Christmas ya, sepanjang Desember ya. Dan ini merupakan kali pertama sekaligus sebuah terobosan baru di daerah yang dulunya sebagai tempat bisa dibilang pusat perbelanjaan bisnis, namun menjadi juga tempat yang kurang diperhatikan, sehingga pemerintah setempat menjadikan tempat itu sebagai tempat wisata yang punya nilai jual ya, dan tentunya rencananya akan dilakukan lagi tahun depan, tiap tahun dengan tema yang sama, Christmas Fair. Dan juga New Bandar 45 ini akan tetap bertahan dan merupakan sebuah renovasi baru dari pemerintah setempat, di mana tempat yang sebelumnya dinamakan Presiden 21 yang dulunya adalah bioskop di Bandar 45, yang dalam bahasa Belanda itu adalah pelabuhan atau tempat berlabuh itu, yang dulunya digunakan oleh masyarakat sebagai kawasan bisnis, kawasan pelabuhan, itu sekarang disulap oleh pemerintah menjadi sebuah tempat yang sangat layak untuk dikunjungi, bahkan setelah event-event Natal berlangsung, bahkan di hari-hari biasa pun bisa menjadi lokasi wisata yang cukup baik ya, dengan berbagai macam jualan yang ada di situ. Baik Andreas, berarti kalau boleh saya simpulkan bahwa kawasan kuliner Bandar 45 ini nantinya setelah Christmas pun juga masih akan menjadi lokasi wisata untuk berkuliner, begitu ya Andreas? Iya. Baik, terima kasih Andreas atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya untuk Anda Tribuners yang ada di Kota Manado. Silakan mampir ke kawasan kuliner Bandar 45 di Kota Manado. Terima kasih. Selanjutnya Tribuners Ratu mengajak Anda ke Kuningan, Jawa Barat untuk melihat satu destinasi baru di sana. Nama lokasinya adalah Chai Mori Sarailand. Di sini Tribuners bisa melihat banyak sekali miniatur kota dan tentunya bisa sekaligus menjadi sarana edukasi. Selain itu juga ada banyak sekali fasilitas lain yang menjadi daya tarik pengunjung. Lokasinya yang berada di ketinggian 1.500 mdpl ini membuat suasananya sejuk dan tentunya sangat nyaman serta pemandangannya yang begitu indah. Selengkapnya sudah ada Ahmad Ripai di sana. Selamat sore. Sore Ratu. Baik, Ripai, boleh dijelaskan soal konsep wisata edukasi ini, kenapa sih tempat wisata baru begitu ya, tapi dibuatnya konsep wisata edukasi gitu? Kenapa? Silahkan Ahmad Ripai. Baik, bisa saya jelaskan. Untuk wisata terbaru ini merupakan pemilik daripada Pondok Cepinus yang diketahui bernama Gugun. Pak Gugun ini melakukan terobosan-terobosan untuk menambah destinasi wisata di Kabupaten Kuningan ini dengan konsep edukasi wisata ataupun wisata edukasi, begitu Ratu. Baik, lalu kenapa yang dipilih adalah konsep wisata edukasi, Ripai? Terpilihnya konsep wisata edukasi ini merupakan salah satu terobosan terbaru pemilik daripada Pondok Cepinus, di mana diketahui wisata edukasi ini memberikan pendidikan secara dini terhadap pengunjung, baik tingkat sekolah dasar maupun anak-anak di bawah umur.
Di sana disediakan fasilitas pendukung pendidikan seperti kantor polisi, kantor pemadam kebakaran dan rumah sakit serta fasilitas lainnya. Tidak lupa disediakan pula mini zoo ataupun kebun binatang kecil, begitu Ratu. Baik, kemudian selain fasilitas-fasilitas yang sudah disebutkan begitu ya oleh Ripai, tadi ada kantor polisi, ada zoo, mini zoo juga di sana. Adakah fasilitas lain yang mungkin menjadi daya tarik untuk para pengunjung, Ripai? Untuk fasilitas lain itu disediakan juga penginapan, kemudian aneka kuliner, serta pendukung kuliner lainnya seperti minuman khas daerah Kuningan yang begitu dikenal dengan sebutan jeruk nipis pras ataupun jeneper. Dan untuk makanan khas juga tersedia ada tape ember gitu, kemudian makanan-makanan khas lain yang berada di Kabupaten Kuningan. Begitu Ratu. Baik, lalu ini kan sebuah destinasi wisata yang baru dibuka begitu ya di Kuningan, Jawa Barat. Lalu seperti apa nantinya pengembangannya? Ripai, boleh diceritakan rencananya? Rencana pengembangan ini masih dalam pembangunan. Saat diwawancarai dengan pemilik langsung itu pembangunan berlangsung sekitar untuk persentase pembangunan itu berada di kisaran 70% dan akan segera launching itu di tahun 2022 pada bulan Maret mendatang. Namun tidak menutup kemungkinan untuk untuk memberikan pelayanan ataupun sosialisasi terhadap bangunan wisata baru ini, pihak pemilik juga telah menyediakan tempat-tempat yang sudah memang menjadi lokasi kunjungan yang dikenal dengan Pondok Cepinus, di mana Pondok Cepinus ini memiliki banyak tempat-tempat untuk dilakukan foto selfie dan pengambilan video konten dan lainnya. Begitu Ratu. Baik terakhir ini mungkin yang paling penting ya Ripai untuk Chai Mori Sarailand ini. Ini berada di mana tepatnya dan untuk menuju ke sana aksesnya seperti apa Ripai? Silakan. Untuk Chai Mori Sarailand ini berada di ketinggian sekitar 1.500 meter dari permukaan laut, di mana lokasi ini berada di kaki gunung dan merupakan kawasan jalur pendakian Gunung Cermai. Melihat jarak tempuh untuk dapat berkunjung ke lokasi tersebut dari pusat kota itu sekitar 30 menit dan bisa dilakukan dengan jasa angkutan umum ataupun yang sering dikenal dengan ojek online. Begitu Ratu. Baik, terima kasih Ripai atas informasinya hari ini. Untuk Anda Tribuners ini bisa mampir-mampir ya ke Chai Mori Sarailand, meskipun belum sepenuhnya jadi begitu, tapi tetap masih ada beberapa lokasi yang bisa Anda kunjungi. Terima kasih Ripai. Kemudian selanjutnya Tribuners, setelah sempat menurun karena pandemi, kini geliat pariwisata di Kota Batu mulai bangkit lagi. Nah, untuk menarik wisatawan, Dinas Pariwisata Kota Batu menyelenggarakan acara Batu Street Food atau BSF dan Culinary Festival di halaman Balai Kota Among Tani. Selain membuka peluang ekonomi, juga untuk memperkenalkan ragam kuliner kepada publik. Menu yang dijual di event ini sangat beragam, Tribuners, dari menu tradisional hingga menu barat ada di lokasi ini. Selengkapnya sudah ada Benny di sana. Selamat sore, Benny. Selamat sore, Ratu. Baik, Benny, boleh diceritakan begitu secara umum sebenarnya gimana sih geliat pariwisata di Kota Batu saat ini? Baik, terima kasih. Saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa secara umum gambaran kondisi pariwisata di Kota Batu sudah mulai pulih seiring turunnya kasus penularan COVID-19 di Kota Batu. Dan saya laporkan juga bahwa beberapa hari ini, sekitar 3 hari belakangan ini, gugus tugas melaporkan 0 terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi ini membuat geliat ekonomi dan khususnya pariwisata di Kota Batu mulai pulih dan bangkit lagi.
Baik, kemudian ini ada sebuah acara yang dibuat begitu ya, Batu Street Food atau BASF dan juga kuliner festival di halaman Balai Kota Amungtani. Boleh dijelaskan dan digambarkan seperti apa sih acara Batu Street Food ini dan juga kuliner festival? Ya, nah ini bagi masyarakat yang sedang di Kota Batu atau sedang menuju Kota Batu, sebaiknya mengambil kesempatan ini karena ada festival kaki lima, tapi yang hadir adalah hotel-hotel berbintang, mulai dari hotel bintang 3 sampai hotel bintang 5 yang ada di Kota Batu. Mereka menyajikan berbagai macam jenis makanan, mulai dari yang tradisional sampai barat dengan harga yang relatif murah. Harganya antara 5.000 sampai 25.000. Ya, menurut saya itu cukup terjangkau ya. Nah, harga-harga ini juga mungkin juga bisa diakses oleh teman-teman wisatawan yang anak-anak muda, karena memang selama ini nampaknya cukup sulit untuk mendapatkan makanan di hotel kalau tidak menginap di hotel. Nah, dalam kesempatan ini pemerintah Kota Batu menyelenggarakan festival, yaitu festival jajanan yang bernama Batu Street Food dan Culinary Festival, sehingga diharapkan dari festival ini masyarakat bisa lebih mengenal jenis-jenis makanan yang ada di hotel dan bisa terjangkau harganya. Benny, tadi disebutkan ya ada beragam menu yang dijual di sini, mulai dari menu tradisional hingga menu makanan barat. Nah, boleh disebutkan beberapa di antaranya, Benny? Iya, di antaranya ya ada pecel, terus kemudian lalapan, yang ke barat-baratan itu sebenarnya bukan barat juga ya, tapi juga ada teriyaki, kemudian siomay, mie, dan ada beberapa jenis makanan yang saya cukup sulit untuk mengingat namanya karena nama-namanya cukup asing terdengar di telinga saya. Baik, lalu Benny, untuk kesan dari peserta dan juga pengunjung seperti apa dengan adanya Batu Street Food and Culinary Festival ini? Nah, festival ini kan sebetulnya rutin diselenggarakan setiap tahun, tapi karena 2 tahun belakangan ini ada pandemi, baru bisa dilaksanakan kembali tahun ini. Terutama para peserta, mereka sangat antusias karena bisa kembali beraktivitas, sekaligus mempromosikan menu-menu terbaru yang ada di hotel mereka. Sementara itu, pengunjung juga merasa puas karena mereka bisa menikmati masakan-masakan yang selama ini cukup sulit diakses, tapi mereka bisa mengakses dengan harga yang murah dan tempat yang juga mudah untuk didatangi. Karena lokasinya berada di ruang terbuka dan berada di halaman depan Balai Kota Amungtani, sehingga dari pinggir jalan terlihat, dan tempat parkirannya pun cukup luas, sehingga ini sangat memudahkan sekali bagi siapapun yang datang dan mau mencoba beberapa makanan. Mungkin Ratu kalau mau ke Batu sekarang, saya tunggu dan kita makan bareng di sana. Baik, kemudian Benny, saya penasaran untuk acara ini berlangsung dari kapan, mulai kapan hingga kapan? Berapa lama? Berapa hari? Sebetulnya acara ini berlangsung sejak kemarin dan sampai hari ini. Dan hari ini acara berlangsung sampai nanti malam. Di acara puncak ada penutupannya di Geraha Balai Kota Amungtani di Geraha Pancasila. Baik, terima kasih Benny atas informasinya hari ini dan juga rekomendasi lokasi wisatanya ya. Untuk Anda Tribuners yang masih kepengen mampir masih bisa, karena nanti malam juga masih akan ada acara penutupan ya, Benny. Dan tadi Benny juga sempat melakukan wawancara dengan peserta festival Mario. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kita mengusung tema Tempo Dulu dengan dua menu andalan kita. Menurut Bapak, penting nggak kegiatan seperti ini, Pak? Baik, saya rasa sangat penting. Dan yang mana dari hotel kami juga membutuhkan untuk promosi pemasaran. Yang pertama, kita mengenalkan hotel kita. Salah satunya juga di produk Batu sendiri, kita ingin mengembangkan dunia wisata juga dan mengenalkan di fasilitas-fasilitas yang ada di hotel kami. Sudah perputaran uangnya sudah mencapai berapa nih, Pak? Di sini kita kurang lebih hampir 2,5 juta untuk hari pertama kemarin. Dari kedua ini kira-kira sampai berapa targetnya nih, Pak?
Kalau target kita masih belum ada, Mas. Kita masih mengikuti sampai nanti malam jam. Oke, Tribuners, tadi sederet rekomendasi lokasi wisata yang bisa Anda datangi di beberapa daerah di Indonesia. Tapi yang harus diingat adalah selalu disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan dan tentunya aturan PPKM yang berlaku ya. Saya Ratu Jati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.